Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Nanda Utami, NIM 2062018, mahasiswi semester 1 jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Berau. Dalam video ini saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Umumnya kita berpikir atau berasumsi bahwa fokus sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebenarnya memang benar, memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin memang menjadi prioritas utama sebuah perusahaan. Tetapi tidak hanya keuntungan yang menjadi prioritas utama perusahaan. Eksistensi dan reputasi yang baik juga menjadi hal penting yang diinginkan oleh semua perusahaan. Salah satu cara perusahaan dalam membangun reputasi serta image baik bisa dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Tidak hanya pertanggungjawaban dalam bentuk finansial, tetapi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara keseluruhan. Lalu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian suatu entitas terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dalam pengelolaannya, tanggung jawab sosial memiliki beberapa strategi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama adalah strategi reaktif. Strategi reaktif adalah strategi di mana kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak dan menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penanggulangan pendekatan legal atau jarak hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat ada strategi proaktif. Strategi proaktif adalah strategi di mana perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagi tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Adapun jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan yaitu 1. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan, 2. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen, yang ketiga tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, 4. Tanggung jawab sosial terhadap kreditor, dan yang kelima tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham. Di samping tanggung jawab sosial, penting bagi suatu entitas atau organisasi untuk memiliki etika dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Lalu apa yang dimaksud dengan etika organisasi? Etika organisasi adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas atau perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Dengan kata lain, etika organisasi merupakan panduan atau tuntutan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatannya. Seperti yang sudah dikatakan bahwa etika organisasi sangat penting untuk diaplikasikan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi. Menjalankan tanggung jawab sosial dan etika organisasi tentu saja akan memberikan manfaat yang banyak bagi suatu entitas atau organisasi yang menjalankannya. Adapun manfaatnya seperti 1. Memberikan citra positif dan nilai lebih bagi organisasi. Yang kedua, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah mendapat cakupan peliputan yang luas, terutama pada konsumen. Sebagai contoh penerapan tanggung jawab sosial dan etika organisasi dalam perusahaan, di sini saya akan membahas tentang penerapan tanggung jawab sosial dan etika organisasi di perusahaan Unilever Indonesia. Unilever merupakan perusahaan yang sangat besar dan berskala global, serta mempunyai kantor pusat di Belanda. Sedangkan kantor di Indonesia merupakan salah satu cabangnya, di samping cabang di negara-negara lainnya. Unilever Indonesia sangat mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial bisnis perusahaan. Konsep etika dan tanggung jawab sosial bisnis yang dikedepankan oleh perusahaan Unilever Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Standar perilaku. Dalam melaksanakan segala kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, dan keterbukaan dan tetap menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan perusahaan, dan menghormati kepentingan sah relasi perusahaan. Yang kedua, mematuhi hukum. Semua perseroan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Yang ketiga, karyawan. Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perseroan.
Unilever akan merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Unilever tidak akan menggunakan sarana kerja apapun yang bersifat memaksa atau mempekerjakan anak. Unilever memiliki komitmen untuk bekerja dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan setiap individu. Unilever menghargai martabat individu dan haknya untuk kebebasan bergabung dalam suatu organisasi. Unilever akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dan proses konsultasi. Yang keempat ada konsumen. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Produk-produk dan pelayanan-pelayanan Unilever akan diberi label, disampaikan melalui iklan-iklan, dan dikomunikasikan secara tepat dan semestinya. Yang kelima, lingkungan. Unilever memiliki komitmen untuk terus-menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berdaya tahan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan, dan menyebarluaskan budaya karya yang baik. Yang keenam, ada keterlibatan pada masyarakat. Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagai bagian integral dari masyarakat, serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Yang ketujuh, persaingan bisnis. Unilever percaya akan persaingan ketat, namun sehat, dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang persaingan yang sesuai. Perseroan Unilever beserta karyawannya akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip persaingan sehat dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Yang kedelapan, ada inovasi. Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk kepada keinginan konsumen dan masyarakat. Unilever akan bekerja atas dasar ilmu yang tepat dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat. Dan yang terakhir ada integritas bisnis. Unilever tidak menerima ataupun memberi, entah secara langsung atau tidak langsung, suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satupun karyawan Unilever yang boleh menawarkan, memberi ataupun menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Dari penjelasan tersebut tentang sekupan etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh Unilever Indonesia hingga sekarang, dapat dilihat betapa konsistennya Unilever Indonesia dalam menerapkan dan mengimplementasikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam segala aspek aktivitas organisasi. Hal ini menandakan bahwa Unilever Indonesia sebagai bagian perusahaan global mampu menunjukkan eksistensinya dalam dunia persaingan internasional. Unilever tidak hanya berkutat dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas saja, melainkan dari segi perusahaan, hukum, bisnis, karyawan, dan bidang lainnya tetap harus mengedepankan etika. Hal inilah yang membedakan Unilever dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang mempunyai konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang menyeluruh sebagaimana konsep yang dikedepankan oleh Unilever. Dengan demikian, rasanya perusahaan lain perlu mencontoh aktivitas, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial Unilever dalam rangka menjaga dan meningkatkan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Setiap perusahaan perlu memasukkan konsep etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan konsumen atau masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dengan membeli produk perusahaan yang telah konsisten dalam menerapkan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, konsumen merasa turut berpartisipasi dalam mensukseskan segala kegiatan sosial perusahaan. Sebab, sebagian nilai rupiah yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk akan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.